busui friendly yang bakal aku bawa buat menggoda Walid. Temenin aku packing buat ke Malaysia. Ini koper cabin aku buat 4 hari 3 malam. Kita ambil dulu koleksi baju busui friendlyku. Sumpah banyak dan berat banget, seberat hati yang dipaksa move on. Untuk day one, aku plan mau pakai baju kemben ini dan celana pendek jeans santai. Cuma karena takut dingin di pesawat, kayaknya berangkatnya aku bakal pakai celana panjang dulu sih. Tapi ya tergantung seatnya ya. Kalau dapat tempat di atas pangkuan pilot sih, aku ganti celana pendek lagi. Untuk day itu aku bakal pakai yang kayak di video ini. Ada baju orange lengan bolong untuk memikat hati Walid. Bawahnya aku mau pakai skirt biru aja. Next untuk day 3 aku bakal pakai rok putih. Kali ini alhamdulillahnya panjang ya, biar membaur sama istri-istri Walid. Assalamualaikum anak-anak Walid. Tapi atasnya, astagfirullah, tetap busui friendly. Dan hari terakhir aku mau pakai tank top hitam simple aja plus celana halode. Terus gak lupa aku siapin juga keperluan lain kayak alat mandi, kaos kaki, catokan, hair dryer, dan hampir lupa aku juga bawa baju tidur. Dan ini adalah penampakan aku setelah berjam-jam packing. Kenapa nyampe berjam-jam? Karena ternyata baju yang tadi aku tunjukin ke kalian itu masih banyak yang harus dikeluar masukin, dikurangin, ada yang dituker-tuker, bla bla bla. Intinya supaya nggak mepet ke 7 kilo. Tapi puji Tuhan guys, akhirnya udah beres baju-bajunya. Walaupun kalian bisa lihat ya di belakang aku, wow, sangat-sangat berantakan seperti hati anak broken home. Ya ampun cocotku, nggak kelihatan anjay. Weh, weh bagus nih, weh. Udah kali ya? Aku sih rasanya udah bagus kayaknya. Lanjut. Anjir, gak kelihatan apa-apa. Masa depan suram. Ini kita mau pakai contour dan juga blush on. Gimana caranya ya kalau gini? Oke, tapi aku kan udah hafal muka aku sehari-hari, jadi pasti saya akan tetap slay. Oke, sekarang kita pakai contour di pipi. Biar tirus seperti filter Cina. Kita ke blush on. Gimana kan? Slay. Collection selesai semua, tinggal pakai lipstick. Pakai warna marun pastinya. Mana bibirnya ya? Gitu ya. Ini bener-bener gak kelihatan guys. And boom, ini dia final looknya. Slay. Sebenarnya sih kayaknya yang jelek cuman ininya ya, karena tadi nggak kelihatan di alis. Eyelinernya nggak sama sih, dan sejujurnya kalau dari dekat berantakan ya guys. Tapi kayak kalau dari jauh it's fine. Terus dari matanya beda artis, slay. Eyeshadownya anjay, eyeshadownya bagus guys. Untuk lipsticknya bold, tapi kayak pakai filler cuma sebelah ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ini cocok buat ngedate sama cowok yang katanya nggak mandang fisik. Get ready with me buat imlekan di rumah calon mertua. Walaupun Imlek nggak harus merah, tapi menurut aku sih Imlek masih identik sama merah ya. Jadi kita akan pakai all merah. Sebagai calon menantu yang kalem dan sopan, aku mau pakai rok span aja kayak gini. Untuk atasannya aku mau pakai merah juga. Ada tank top merah dan kardigan merah. Tapi karena aku sekalian mau mengincar papi mertua, jadi aku mau lepas kardigannya aja. Menurut kalian too much nggak sih kalau aku ngincar calon papi mertua? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena Imlek tahun ini kan show-nya ular. Jadi aku harus menghadirkan unsur ular ke dalam rumah camar. Ya ampun cocotku. Next untuk sepatu aku mau pakai sandal heels aja biar anggun. Gak lupa buat lipstiknya kita harus pakai yang matte, karena kan nanti kita bakal banyak makan. Nah, kalau lipstiknya udah matte udah aman. Jadi kita bisa makan banyak kue keranjang supaya punya energi untuk menguras harta papi mertua yang mata keranjang. Nah, terakhir tinggal tambah tas simple aja. Aku mau pakai tas warna krem biar matching sama sendalnya. And boom, ini dia final looknya. Siap untuk datang ke rumah camer dan minta angpau berisi 1 miliar plus sertifikat rumah di PIK. Ya ampun, cocotku. Udah pakai baju sopan di acara keluarga, tapi aku masih dijulitin. Aku tuh bingung deh guys. Jadi kemarin kan keluarga besarku kumpul-kumpul, terus aku dateng. Nah mereka tuh malah ngeliatin baju aku, terus sinis dan malah disindir-sindir gitu loh. Padahal baju aku udah sopan banget guys. Ya emang sih waktu itu aku pakai tank top gini polos, tapi itu pun kemarin aku udah pakai outer kayak gini loh guys. Tuh. Celana, aku cuma pakai celana panjang jeans aja kok kayak gini. Apa karena ada sobek-sobeknya gini, jadi dikira kayak orang gila. Padahal kan lebih gila tante aku yang sering nyuruh-nyuruh aku cepet-cepet nikah. Padahal dia sendiri udah cerai 7 kali. Ya ampun cocotku. Sepatunya aku pakai sneakers
kayak gini. Untuk tas, aku pakai tas kayak gini aja. Ya, emang bukan tas brand mahal sih, tapi mendingan ini kan daripada tasnya sepupu cowok aku yang katanya Supreme, tapi pas dibaca sampai ke belakang tulisannya Surprise. Dan ini dia full looknya. Emang se-vavavoom itu ya? Ya, I know, I'm always a vavavoom, tapi kan, ini biasa nggak sih? Normal-normal aja. Ya, emang sih guys, waktu itu tuh sempat kita foto-foto di outdoor gitu, dan itu cuacanya panas banget, jadi aku bener-bener kepanasan, jadi aku buka outernya kayak gini. Cuman, ya biasa aja nggak sih kalau kayak gini? Coba, menurut kalian, emangnya ini too much ya? Outfit yang bakal aku pakai kalau jadi calon menantunya Cimehong. Khusus di video ini, aku bakal jadi cewek soft spoken supaya lembut selembut Bika Ambon Cimehong. Karena Cimehong cinta sama Wisman sampai kalengnya dikoleksi, jadi hari ini aku mau cosplay jadi kaleng Wisman. Untuk warna bajunya, aku mau pakai warna merah marun seperti kaleng Wisman. Karena kaleng Wisman itu di bagian atas dan bawahnya ada warna gold, jadi aku bakal pakai warna yang mirip. Aku mau pakai rok ini untuk bawahannya karena dia warnanya agak mirip-mirip sama gold. Gak lupa aku mau pakai perhiasan gold dulu. Tada! Biar kelihatan kayak cewek mahal. Biarin aja mahal. Ini buat yang mampu-mampu aja. Khusus buat sultan, bukan buat kaum mendang-mending. Nanti ada yang komen-komen, ke rumah calon mertua aja kok pakai perhiasan emas sebanyak itu. Bodoh. Yang nyinyir gue blokir. Next, untuk sepatu aku mau pakai heels hitam ini aja. Biar tetap nyaman tapi anggun. Terakhir, untuk tas pakai yang matching sama sepatu, warna hitam. And vavavoom! Ini dia final looknya. Kira-kira bakal direstuin nggak sama Cimehong? Oh iya, udah aura mahal gini, nggak lupa aku mau pakai parfum. Biar wangi dan nggak ketempelan lalat atau kecoa. Ya ampun, cocotku. 5 koleksi baju busui friendly paling bahaya yang aku punya. Di urutan kelima ada ini. Dari depan kelihatannya normal, tapi dari belakang NANI? Tapi yang aku suka tuh dia di bagian sini udah ada busanya. Jadi nyunyukku yang sekecil effort cowok mau kondo ini tetap terlindungi. Lanjut, di urutan keempat ada ini. Yang ini aku tuh suka banget sama patternnya. Dan dia ada busa juga untuk menopang nyunyu. Tapi ya karena modelnya kemban jadi sangat rawan untuk merosot seperti saldo ATM. Next, urutan ketiga ada ini. Ini tuh super cantik. Terus dia modelnya tuh kayak baby doll gitu ya. Jadi seperti wanita anggun. Tapi talinya ini tuh cuma diikat doang. Jadi berpotensi buat kendor dan lepas. Dan kalau ini lepas, ini juga bisa melorot. Dan kalau ini melorot, bagian belakang juga melorot. Yang ada malah kelihatan plat Jambi. Next, di urutan kedua ada ini. Mungkin kalau kalian lihatnya dari jauh, ini aman-aman aja. Tapi sebenarnya ini tuh kebesaran banget di aku. Dan ininya tuh bagian sampingnya jadi terlalu lebar, terlalu cowok, terlalu rendah ke bawah gini loh. Jadi kalau aku bergerak aktif sedikit saja ya, takutnya nyunyuku offside. Dan di urutan pertama yang paling vavavoom. Tada! Ini salah gerak dikit aja dari samping nyunyu udah pasti offside. Apalagi bagian belakangnya cuma ditahan pakai tali-tali doang. Ini sih cuma bisa berpegang pada keyakinan. Tapi sih ya kalau mau dibuka gampang banget ya. Tinggal seret dilepas dari berbagai sisi juga bisa. Jadi sangat memudahkan ya untuk para busui yang suka menyusui bayi umur 325 bulan. Ya ampun, cocotku. Outfit yang bakal aku pakai kalau jadi boneka Squid Game. Yonghi itu kan imut-imut gemoy gitu ya. Dan bajunya itu dia model anak-anak. Jadi agak kurang cocok nih sama jiwa-jiwa baju haramku. Astagfirullah, ya ampun, baju haram kakak, auratnya. Oke, jadi pertama dalamnya kita bakal pakai baju kuning. Ini tuh dia crop top pendek gitu ya. Dan ini lucu sih, dia bawahnya tuh silang, bolong-bolong gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ditutup juga nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap busui friendly inside. Nah, untuk luarnya pastinya aku mau pakai warna orange juga, tapi aku nggak mau pakai yang model rok-rok mekar gitu ya. Jadi aku mau pakai yang modelnya bodycon. Ulala, ini tuh modelnya press body gitu, biar Yonghi terlihat seksi di mata Chulsu. Next, untuk kaos kakinya aku mau pakai warna putih panjang aja, renda-renda gitu. Dan untuk sepatunya aku bakal pakai hitam juga kayak yang di Squid Game. Nah, biar makin mirip, aku mau kuncir 2 dulu. And vavavoom, ini dia final looknya.
Kalau Yonghi yang di Squid Game bisa mendeteksi gerak-gerik player, kalau Yonghi yang ini bisa mendeteksi gerak-gerik playboy. Ya ampun, cocotku. Cowok yang suka deketin cewek tapi nggak mau komitmen, detected. Cowok yang udah punya pacar tapi nggak bisa jaga jarak sama sahabat-sahabat cewek, detected. Cowok yang udah punya pacar tapi masih main Bumble, detected. Outfit buat ke rumah camar tapi dipilihin filter. Part 2. Kita pilih dari atas sana dulu ya. Semoga sopan ya, karena ini harus ke rumah camar. Jadi kita harus sopan. Kayaknya filternya nggak pernah ridho ya kalau aku pakai baju yang sopan. Jadi kita tetap dikasih baju busui friendly. Oke, baik. Filter, apakah kamu ridho kalau aku memakai celana panjang agar sopan? NANI? Oke, ini untuk roknya aku cari yang semirip mungkin, yang lurus. Terus aku kasih belt gede di atasnya biar lebih mirip lah ya. Tapi aku nggak punya yang persis. Sekarang kita ke jaketnya. Apakah kamu ridho filter untuk memberikan aku jaket? Setidaknya biar nggak terlalu busui friendly. Jujur aku nggak punya kalau blazer, kalau biru ya guys. Oke, nah ini pas udah aku tambahin biru-birunya, walaupun nggak persis tapi ya udahlah ya, ini lebih kelihatan casual untuk di Indonesia. Next kita tinggal ke sepatu dan aksesoris. Kita sepatu dulu deh. Wow, heels, tapi aku nggak punya yang persis sih. Aku pakai yang menyerupai aja. Oke, aku jadinya pakai kaos kaki hitam sama ada heels hitam juga. Ya sebenarnya aku udah punya aksesoris gold, jadi apapun yang kita dapat kita akan tetap pakai gold. Oke, kita akan lanjut ke tasnya. Ternyata nggak punya guys, jadi aku pakainya yang full coklat aja ya. And boom, ini dia final looknya. Menurut aku sih ini pilihan outfitnya sangat seimbang ya. Jadi untuk yang bagian luarnya buat kalau ketemu calon mami mertua, buat yang dalamnya buat kalau ketemu calon papi mertua yang berlimpah harta. Ups, ya ampun cocotku.